Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan tips dan trik keamanan terbaik untuk Realme 14T. Mari kita mulai. Beruntungnya bagi kita punya pengaturan yang bagus, di pengaturan yang bisa kita temukan, dan itu adalah opsi keamanan dan privasi. Di dalam opsi ini terdapat segala sesuatu yang terkait dengan Anda tahu keamanan dan privasi Anda. Jadi mari kita pergi dan mengkliknya. Seperti yang bisa Anda lihat, saya baru saja melakukan hard reset, jadi semuanya belum diatur, dan kita mendapat peringatan besar bahwa perangkat kita mungkin dalam bahaya. Dan alasan mengapa perangkat ini berisiko adalah karena kita belum memiliki jenis kunci layar apapun. Saya tahu semua ini hal yang mendasar, tapi Anda akan terkejut, betapa banyak orang yang tidak tahu bahwa Anda tahu Anda membutuhkan kata sandi untuk meningkatkan keamanan Anda. Dan jika kita periksa sekarang, kita akan melihat bahwa yang perlu kita lakukan untuk menggunakan ponsel kita hanyalah menggeser jari, dan seluruh ponsel kita sudah ada di tangan kita. Jadi, mari kita kembali ke pengaturan dan tekan atur kunci layar. Sekarang kita bisa memilih antara numerik, alfanumerik, atau pola. Saya akan memilih pola karena jauh lebih cepat, dan seperti yang Anda lihat, ada pemberitahuan penting bahwa jika kita lupa kunci layar kita, maka kita tidak bisa mendapatkannya kembali dan kita tidak akan bisa lagi Anda tahu membuka kunci ponsel kita dan menggunakan ponsel kita seperti biasa. Dan jika Anda lupa kunci layar Anda masih bisa menggunakan ponsel Anda. Namun Anda hanya bisa melakukannya setelah melakukan hard reset. Saya tidak akan menunjukkan itu kepada Anda tentu saja. Tapi kami punya tutorial tentang cara mendapatkan kembali, cara menggunakan ponsel Anda, membuka kunci ponsel Anda setelah lupa kunci layar. Baiklah, mari kita tekan berikutnya. Sekarang saya akan menggambar pola saya. Saya akan memilih bentuk L yang sederhana karena mudah diingat. Tentu saja Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Sekarang kita bisa mengaktifkan buka kunci sidik jari. Buka kunci sidik jari itu cukup keren. Kita bisa menekan aktifkan lalu tekan setuju, dan sekarang kita akan melalui proses Anda tahu membuat sidik jari kita. Saya tidak akan melalui prosesnya sekarang, tapi juga jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, jangan khawatir. Kami memang punya tutorial tentang itu. Jadi Anda tahu, cukup cari tutorial tambah sidik jari Realme 14. Dan Anda seharusnya bisa melihat video kami tentang topik itu. Ngomong-ngomong, jika kita gulir ke bawah, lokasi dalam keadaan mati, seperti yang bisa Anda lihat, dengan lokasi dalam keadaan mati, kita sebenarnya tidak bisa menggunakan Find My Device untuk melacak perangkat kita. Jadi kita bisa pergi ke pengaturan lokasi dan cukup aktifkan lokasi kita. Perlu diingat bahwa membiarkan lokasi Anda aktif di latar belakang sepanjang waktu pada dasarnya akan membuat Anda menghabiskan sedikit lebih banyak baterai. Sebenarnya nggak terlalu banyak, jujur saja, tapi kalau Anda benar-benar tahu, paranoid, dan Anda hanya ingin menghemat sebanyak mungkin, saya sarankan untuk mematikannya, tentu saja. Tapi jika Anda juga ingin meningkatkan keamanan, saya sarankan tetap menyalakannya agar perangkat kita, layanan Find My Device, bisa berfungsi setiap saat. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, keamanan kita baik-baik saja, semuanya terlihat baik dan semuanya berjalan lancar. Namun masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya Anda bisa langsung memeriksa pembaruan, dan sekarang sistem akan memeriksa pembaruan sistem. Pembaruan sistem itu sendiri sangat-sangat penting. Seperti yang Anda lihat di sini, ada pembaruan sistem Google Play yang saat ini tersedia, dan pembaruan ini hadir dengan patch keamanan terbaru langsung dari Google, yang berarti tidak hanya akan meningkatkan stabilitas perangkat, tetapi juga akan meningkatkan keamanannya. Saya tidak akan menekan unduh dan install hanya karena prosesnya akan memakan waktu dan mungkin akan merestart perangkat saya, dan Anda tidak perlu menonton ini karena sudah cukup jelas bagaimana proses pengunduhannya, seperti apa tampilannya. Anda hanya perlu menunggu sampai batang kemajuan muncul dan terisi, dan itu saja. Tapi yang penting adalah dari waktu ke waktu Anda harus memeriksa pembaruan Anda, karena jika tidak, ponsel Anda bisa saja dalam bahaya, karena tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru, dan Anda tahu ponsel Anda jadi lebih mudah diserang oleh peretas atau malware sederhana yang bisa ditemukan di web atau pada dasarnya apa saja.
Lalu ketika kita bisa, Anda tahu, menyembunyikannya, dan di sini kita punya kemampuan untuk memindai perangkat kita. Kita bisa langsung mengkliknya, dan sekarang kita akan melakukan pemindaian keamanan yang akan memindai setiap aplikasi kita untuk memastikan tidak ada malware, pelacak, atau semacamnya. Karena malware jelas itu buruk untuk Anda dan buruk untuk keamanan Anda. Tapi juga akan memperlambat sistem Anda. Jadi penting juga seperti saat memeriksa keamanan Anda, memeriksa pembaruan perangkat lunak Anda, ada baiknya untuk melakukan pemindaian ini dari waktu ke waktu agar Anda yakin tidak ada malware berbahaya di ponsel Anda. Lanjut, jika kita gulir ke bawah, kita akan menemukan device finders. Anda harus memastikan bahwa Find My Device dalam keadaan aktif. Meskipun Anda mungkin khawatir tentang lokasi Anda dan tidak ingin membagikan lokasi Anda, hal itu sepenuhnya dapat diterima dan dimengerti. Namun demikian, jika sewaktu-waktu Anda kehilangan ponsel atau ponsel Anda dicuri atau semacamnya, kita memiliki kemampuan untuk menemukannya menggunakan Find My Device. Jadi saya sarankan Anda tetap mengaktifkannya untuk berjaga-jaga jika Anda kehilangan ponsel, karena Anda tahu, kita tidak pernah tahu kapan kita akan kehilangan ponsel. Itu adalah sesuatu yang jelas tidak bisa diprediksi. Ngomong-ngomong soal pencurian, kita bisa kembali, gulir ke bawah sampai habis, dan pergi ke keamanan dan privasi lainnya. Di sini jika kita gulir ke bawah, kita akan menemukan fitur anti pencurian. Kita bisa mengkliknya, dan sekarang kita bisa mengaktifkan alarm anti pencurian kita. Jadi misalnya ketika seseorang tiba-tiba datang dan berlari ke arah kita dan mencuri ponsel kita, lalu mulai kabur, ponsel tersebut seharusnya mendeteksi dan memindai situasi itu dan akan berpikir, mungkin saya sedang dicuri sekarang. Dan untuk berjaga-jaga, ponsel itu akan mengunci dirinya sendiri. Ini, kebanyakan orang bahkan tidak akan menggunakan fitur ini untungnya, karena tidak banyak pencuri di dunia ini, saya harap. Tapi seperti yang saya katakan, masuk akal untuk tetap mengaktifkannya, sama seperti Find My Device, karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kehilangan perangkat Anda, tentu saja dengan alasan yang jelas. Dan terakhir, kita tidak ingin menambahkan data wajah. Terakhir, kita juga punya kemampuan untuk pada dasarnya membuat saya agak kehilangan pengaturannya sekarang. Kita juga bisa membuat kunci aplikasi kita. Jika karena suatu alasan Anda ingin aplikasi-aplikasi Anda terkunci, dan tidak hanya di balik layar kunci biasa, tetapi juga di balik kata sandi yang benar-benar berbeda, Anda bisa melakukannya di pengaturan keamanan lainnya, dan kunci aplikasi itu sendiri. Dan seperti yang Anda lihat, kita bisa mengaktifkannya. Dan sekarang kita harus memasukkan, dan di sini kita harus membuat kata sandi privasi kita terlebih dahulu, jadi kita bisa masuk ke pengaturannya. Kita bisa membuat kata sandi privasi. Saya akan memilih sesuatu yang sederhana seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun Anda tahu, kita memang mendapat peringatan bahwa kata sandi ini terlalu umum. Anda sebaiknya tidak menggunakan kata sandi yang terlalu umum sebagai kata sandi keamanan Anda, tapi saya akan tetap melakukannya hanya karena lebih mudah untuk diingat. Dan sekarang kita bisa memiliki sesuatu seperti pertanyaan keamanan. Kita dapat memilih beberapa di antaranya. Misalnya saya dapat menetapkan nama ayah, dan saya dapat menetapkan bahwa nama ayah saya adalah Sang Naga. Saya hampir tahu cara mengetik. Maaf soal itu. Pembunuh naga. Benar sekali, itulah nama ayah saya ya. Dia adalah pembunuh naga yang sangat terkenal kalau kau bertanya. Bagaimanapun, lalu sekarang kita bisa menekan konfirmasi, meskipun penting juga untuk berjaga-jaga menetapkan email pemulihan. Dan sekarang kita bisa mengunci semua aplikasi kita di balik kunci yang bagus. Jadi misalnya, jika karena suatu alasan saya ingin mengunci Amazon Shopping saya, maka saya bisa melakukannya di sini. Dan sekarang aplikasi itu akan berada di dalam daftar terkunci. Dan untuk menggunakan aplikasi ini, mari kita cari Amazon Shopping. Kita harus memasukkan kata sandi privasi kita. Dan kamu tahu, kalau kita melakukan kesalahan dan lupa kata sandi, kita bisa meresetnya melalui pertanyaan keamanan. Jadi sekarang kita harus memasukkan nama ayah kita, karena tadi kita sudah memilih bahwa kita harus memasukkan nama ayah kita. Ini fitur yang cukup keren, dan banyak orang memang ingin mengunci aplikasi mereka sendiri dengan kata sandi. Misalnya ini sangat keren jika kamu ingin mengunci galeri kamu, jadi video dan foto kamu tidak bisa diakses dengan mudah. Tapi ya, sepertinya itu saja untuk video kali ini sejujurnya.
Dan ingat, jika kamu merasa ini bermanfaat atau punya tips dan trik keamanan lain yang berguna, jangan lupa bagikan di kolom komentar. Pokoknya itu saja. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.